Kalau lo keluar rumah sekarang, coba deh perhatiin sebentar. Di ujung gang ada yang jualan seblak. Geser sedikit ke kiri, ada martabak. Di kanan jalan, ada gerobak boba. Jalan sedikit lagi, ketemu lagi yang jualan gorengan. Lo pernah kepikiran nggak, kenapa rasanya semua orang jualan hal yang sama? Seolah-olah setiap gang di Indonesia punya menu bisnis yang identik. Seblak, kopi saset, gorengan, minuman viral. Padahal kalau kita lihat datanya, Indonesia punya sekitar 64 juta UMKM. Kedengarannya keren banget, sering dibilang sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Tapi ada satu fakta yang jarang dibahas. Mayoritas dari mereka sebenarnya bukan bisnis yang dibangun untuk berkembang. Mereka jualan bukan buat jadi kaya, mereka jualan supaya besok masih bisa makan. Ini bukan cerita tentang kurangnya kreativitas, bukan juga karena orang Indonesia malas berpikir. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Karena kalau kita lihat lebih dekat, ada sesuatu yang diam-diam sedang rusak dalam ekonomi kita. Sekarang coba lihat fenomena yang makin sering kita temuin. Dulu, kalau orang lulus kuliah, bayangannya jelas. Masuk kantor, kerja di perusahaan, punya gaji tetap tiap bulan. Sekarang, banyak sarjana yang akhirnya jualan makanan di depan rumah, bikin minuman viral, atau buka gerobak kecil di pinggir jalan. Bukan karena mereka nggak punya mimpi besar, bukan juga karena mereka males cari kerja, tapi seringnya karena memang nggak ada pilihan lain. Lowongan kerja makin sedikit, persaingan makin brutal, satu posisi bisa diperebutkan ribuan orang. Akhirnya, banyak orang memilih jalan yang paling realistis, yaitu jualan apa saja yang bisa langsung menghasilkan uang hari ini. Makanya UMKM sering dipuji sebagai ekonomi yang tangguh. Katanya rakyat kita kreatif, katanya rakyat kita kuat bertahan. Tapi ada pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apakah UMKM kita benar-benar tangguh? Atau sebenarnya kita cuma dipaksa jadi kuat karena sistemnya nggak menyediakan pekerjaan yang cukup? Karena di balik cerita heroik tentang usaha kecil, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Ada kiamat tersembunyi yang sedang terjadi dalam ekonomi kita. Kiamat yang pelan-pelan menghilangkan lapangan kerja formal tanpa banyak orang sadar. Sekarang coba bayangin suasana pasar kaget di hari Minggu pagi. Ramai banget, gerobak berjejer, orang jualan dari ujung sampai ujung jalan. Ada yang jualan nasi goreng, ada yang jualan seblak, ada yang jualan baju murah, ada yang jualan pulsa. Kelihatannya hidup, kelihatannya ekonomi bergerak. Tapi coba lo lihat lebih dalam. Siapa yang beli? Ya orang-orang yang tinggal di sekitar situ juga. Tukang ojek beli nasi goreng, tukang nasi goreng beli pulsa, tukang pulsa beli seblak, tukang seblak nanti beli nasi goreng lagi. Uangnya muter, tapi muternya di lingkaran yang sama. Gak ada uang baru yang masuk, gak ada nilai tambah yang benar-benar tercipta. Ekonomi punya istilah buat fenomena ini, namanya ekonomi sektor informal. Bahasa gampangnya, ekonomi survival. Artinya, orang jualan bukan buat membangun bisnis besar, bukan buat menciptakan inovasi, bukan buat membuka banyak lapangan kerja. Mereka jualan supaya hari ini ada uang masuk, supaya besok dapur masih bisa ngebul. Dan ini yang bikin sistemnya rapuh. Karena kalau satu orang jatuh, yang lain ikut goyang. Bayangin kalau tukang ojek di gang lo tiba-tiba kehilangan penghasilan. Dia berhenti beli nasi goreng. Tukang nasi goreng kehilangan pelanggan. Tukang nasi goreng akhirnya berhenti beli pulsa. Tukang pulsa kehilangan pembeli. Efeknya kayak domino kemiskinan. Satu jatuh, yang lain ikut tumbang. Negara maju biasanya kaya karena mereka bikin barang yang dijual keluar, ke kota lain, ke negara lain, ke pasar global. Uang baru masuk ke dalam ekonomi mereka. Sementara kita sering cuma bikin makanan yang dijual ke tetangga sebelah. Itulah kenapa ekonomi seperti ini bisa kelihatan ramai, tapi sebenarnya jalan di tempat. Ini bukan ekonomi yang tumbuh. Ini ekonomi yang cuma berusaha bertahan hidup. Sekarang, kita geser sedikit ke tempat yang dulu jadi simbol harapan banyak orang, yaitu kawasan industri.
Dulu, kalau lo denger nama Cikarang, Karawang, atau Bekasi, bayangannya jelas. Deretan pabrik besar, asap cerobong, ribuan buruh masuk kerja pakai seragam yang sama. Punya kerja di pabrik dulu itu kebanggaan. Gajinya jelas tiap bulan, ada BPJS, ada lembur, ada harapan hidup lebih stabil. Banyak keluarga di kampung bisa hidup lebih baik karena satu orang jadi buruh pabrik. Tapi sekarang, pemandangannya mulai berubah. Banyak gerbang pabrik digembok, spanduk dijual atau disewakan mulai muncul. Mesin-mesin berhenti, ribuan buruh tekstil, garmen, dan alas kaki kehilangan pekerjaan. Ini bukan cuma angka di berita, ini adalah ribuan mimpi yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kenapa ini terjadi? Pertama, barang impor murah membanjiri pasar kita. Produk dari luar negeri sering dijual dengan harga yang bahkan lebih murah dari biaya produksi lokal. Pabrik dalam negeri kalah perang harga. Kedua, biaya produksi di sini mahal. Listrik mahal, bahan baku mahal, birokrasi panjang. Ketiga, logistik kita masih berantakan. Distribusi barang dari satu kota ke kota lain saja kadang lebih mahal daripada kirim barang dari luar negeri. Akhirnya banyak pemilik pabrik mengambil keputusan pahit. Daripada terus rugi, mereka menutup pabrik dan beralih jadi importir. Dan ketika pabrik tutup, yang paling kena dampaknya adalah buruh. Mereka tiba-tiba kehilangan penghasilan tetap. Pesangon yang mereka dapat sering cuma cukup buat satu hal, beli gerobak dan mulai jualan makanan. Bukan karena itu impian mereka, tapi karena itu satu-satunya cara cepat untuk bertahan hidup. Masalahnya, pekerjaan seperti ini tidak punya jaminan sosial. Tidak ada dana pensiun, tidak ada kenaikan gaji tahunan. Inilah yang disebut oleh para ekonom sebagai deindustrialisasi dini. Kondisi ketika sebuah negara kehilangan industri manufakturnya terlalu cepat. Masalahnya, negara itu belum sempat jadi kaya. Industrinya sudah mati, sementara rakyatnya masih berusaha bertahan hidup. Sekarang kita pindah ke tempat lain yang seharusnya jadi pintu masa depan, yaitu universitas atau kampus. Coba ingat momen wisuda. Lo pakai toga. Orang tua duduk di kursi penonton. Nama lo dipanggil. Ijazah ada di tangan. Di kepala lo cuma satu pikiran. Akhirnya, masa depan gue dimulai. Orang tua bangga. Foto diambil dari segala sudut. Semua orang percaya satu hal yang sama. Kuliah sama dengan hidup lebih baik. Tapi beberapa minggu setelah wisuda, realitanya sering beda. Lo mulai kirim lamaran kerja. 1 email, 10 email, 100 email. Yang balas, cuma email otomatis. Terima kasih sudah melamar. Kami akan menghubungi jika profil Anda sesuai. Masalahnya bukan cuma di lo. Masalahnya lebih besar dari itu. Setiap tahun, Indonesia mencetak ratusan ribu sarjana baru. Tapi industrinya tidak tumbuh cukup cepat untuk menampung mereka. Lowongan kerja yang tersedia jauh lebih sedikit daripada jumlah lulusan. Di sisi lain, banyak kampus masih mengajarkan teori yang kadang sudah ketinggalan zaman. Di kelas lo belajar konsep, belajar definisi, belajar hafalan. Tapi begitu masuk dunia kerja, perusahaan bingung. Anak ini sebenarnya bisa apa? Akhirnya, banyak lulusan muda mengambil jalan yang paling cepat tersedia. Nggak perlu tes panjang, nggak perlu pengalaman kerja. Yang penting, punya motor, SIM-C, HP pintar. Dan tiba-tiba, jaket hijau jadi seragam tidak resmi banyak sarjana di Indonesia. Bukan karena itu cita-cita mereka, tapi karena itulah pilihan yang ada. Sebagian yang lain buka usaha kecil, jualan minuman, jualan makanan, jualan apa saja yang bisa cepat menghasilkan uang. Di dunia ekonomi ada istilah untuk kondisi ini, namanya underemployment. Artinya sederhana, kemampuan lo sebenarnya level 10, tapi pekerjaan yang lo lakukan cuma butuh kemampuan level 2. Bayangkan berapa banyak potensi inovasi yang hilang. Sarjana teknik yang seharusnya bikin mesin, malah sibuk hitung harga pokok cireng. Sarjana ekonomi yang seharusnya mengelola perusahaan, malah sibuk mengejar orderan harian. Bukan berarti pekerjaan itu rendah, tapi masalahnya satu, otak-otak cerdas kita tidak dipakai secara maksimal. Dan kalau kondisi ini terus terjadi, pertanyaannya makin besar. Kalau sarjana saja kesulitan dapat pekerjaan yang sesuai, masa depan generasi berikutnya akan seperti apa?
Sekarang kita sering dengar satu kalimat yang terdengar sangat optimis, yaitu Indonesia Emas 2045. Katanya, di tahun itu Indonesia akan jadi negara maju. Ekonominya kuat, pendapatan masyarakat naik, dan kita akhirnya bisa sejajar dengan negara-negara besar dunia. Salah satu alasan yang sering disebut adalah bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk usia produktif kita sangat besar. Banyak anak muda, banyak tenaga kerja. Secara teori, ini harusnya jadi keuntungan besar. Lebih banyak orang bekerja, lebih banyak orang menghasilkan uang. Ekonomi pun harusnya tumbuh cepat. Tapi ada satu pertanyaan penting yang sering dilupakan. Kerjanya di mana? Karena punya banyak anak muda tidak otomatis bikin negara kaya. Kalau lapangan kerja berkualitas tidak ada, bonus demografi bisa berubah jadi bom waktu pengangguran. Coba lihat negara-negara yang berhasil memanfaatkan tenaga mudanya. Jepang dikenal karena industri mobilnya, Korea Selatan karena teknologi dan elektroniknya, China karena manufaktur skala besar yang memasok dunia. Mereka tidak cuma punya banyak orang, mereka punya industri kuat yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sekarang coba lihat realita yang sering kita temui di sekitar. Setiap minggu muncul makanan viral baru. Seblak level pedas, kopi susu gula aren, minuman boba berbagai warna. Bukan berarti bisnis makanan itu salah, tapi kalau sebagian besar energi kreatif anak muda kita cuma berputar di sana, kita harus jujur bertanya, apakah ini cukup untuk membawa sebuah negara jadi maju? Karena tanpa industri yang kuat, tanpa perusahaan yang menciptakan teknologi, tanpa sektor yang menghasilkan produk bernilai tinggi, mimpi tentang Indonesia Emas bisa berubah jadi sekadar slogan. Indah didengar, sering diulang, tapi sangat sulit diwujudkan. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Kalau memang masalahnya ada di struktur ekonomi, solusinya apa? Jawabannya sederhana, tapi sering dihindari. Indonesia harus balik lagi ke industri. Dan ini bukan berarti kita hapus UMKM. Bukan. UMKM tetap penting, tapi jangan sampai UMKM dijadikan satu-satunya tumpuan ekonomi. Pertama, berhenti menyuruh semua orang jadi pengusaha. Gak semua orang cocok dan perlu jadi owner. Sebagian orang lebih cocok jadi teknisi, operator, engineer, manajer, atau spesialis di perusahaan besar. Ekonomi yang sehat butuh ekosistem pekerjaan yang beragam, bukan cuma bisnis kecil. Kedua, bangun lagi industri manufaktur yang kuat. Kita butuh pabrik. Kita butuh produksi barang bernilai tambah. Kita butuh perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketiga, lakukan hilirisasi sumber daya alam yang nyata. Jangan cuma ekspor bahan mentah. Kalau kita punya nikel, jangan cuma kirim bijinya. Bangun pabrik baterai di sini. Bangun industri pengolahan di tanah sendiri. Nilai tambah harus tinggal di dalam negeri. Keempat, lindungi pasar domestik dari serbuan barang impor murah yang merusak industri lokal. Bukan berarti menutup diri, tapi negara harus punya strategi proteksi yang cerdas. Kelima, reformasi pendidikan. SMK dan universitas harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Jangan cuma jadi pabrik ijazah. Dan terakhir, bangun ekosistem riset dan inovasi. Kalau kita cuma jadi konsumen teknologi, kita akan terus tergantung pada negara lain. Sekarang gue kasih analogi sederhana. UMKM itu kayak ban serep. Penting, ada gunanya. Tapi industri itu mesin utamanya. Kalau mobil cuma punya ban serep tapi nggak punya mesin, ya mobilnya nggak akan jalan. Dan kondisi kita sekarang, kita terlalu sibuk membahas ban serep. Sementara, mesinnya justru mulai lemah. Sebelum kita tutup, gue mau lurusin satu hal penting. Video ini bukan buat nyerang pedagang kecil, bukan buat ngejudge orang yang jualan di pinggir jalan. Karena jujur aja, mereka itu pahlawan keluarga. Mereka kerja keras tiap hari. Mereka bangun pagi, buka gerobak, nahan panas, nahan hujan. Itu bukan hal yang gampang. Kalau ada orang yang bisa bertahan hidup dari jualan kecil, itu justru bukti kuat bahwa mereka tangguh. Masalahnya bukan di mereka. Masalahnya ada di sistem yang bikin pilihan kerja jadi terbatas, yang bikin lapangan kerja formal makin sempit,
yang bikin banyak orang terpaksa masuk ke ekonomi bertahan hidup. Jadi jangan salahkan orangnya, salahkan struktur yang belum optimal. Dan kita harus mulai jujur sama diri sendiri. Bangsa ini punya potensi besar banget. Anak mudanya kreatif, sumber daya alamnya melimpah, pasarnya luas. Kita bukan negara yang kekurangan peluang. Kita cuma butuh sistem yang bisa ngubah potensi itu jadi kekuatan nyata. Karena kita lebih pantas dari sekadar bertahan hidup. Kita pantas untuk bertumbuh. Sekarang gue mau dengar suara lo. Kalau lo pernah ngalamin susahnya cari kerja, udah kirim ratusan lamaran tapi cuma dapat respon kosong, atau akhirnya milih jalan lain karena nggak ada pilihan, tulis cerita lo di kolom komentar. Biar orang lain tahu kalau ini bukan cuma masalah pribadi, tapi masalah yang banyak orang rasain. Kalau lo punya pandangan beda tentang ekonomi kita, atau lo setuju, atau bahkan lo nggak setuju sama isi video ini, diskusiin di komentar. Karena perubahan sering mulai dari obrolan yang terus hidup. Dan kalau menurut lo video ini penting, share ke teman lo, ke keluarga lo, atau ke siapapun yang perlu dengar. Bukan buat bikin panik, tapi buat bikin sadar. Ingat satu hal, Indonesia Emas bukan lahir dari gerobak seblak, tapi dari keberanian kita membangun industri, membangun sistem, dan memikirkan masa depan jangka panjang.